Hai guys, aku Sheryl. Aku Faye. Aku Felix. Aku Niko. Aku Matthew. Aku Beatrice. Aku Raffi. Sekarang kita akan membahas tentang rasisme di sekitar ITB. Stay tune ya. Bye-bye. Bye. Oke guys, sekarang kita lagi di ITB. Kita lagi sama siapa di sini? Abi. Oke, sekarang kita akan menanyakan tentang Pancasila. Kak Abi pernah gak sih ngerasain rasisme atau ada pengalaman rasisme? Mungkin buat saya sendiri sih nggak ada ya, tapi kayaknya kalau di lingkungan sekitar tuh masih cukup marak, apalagi terkait ras gitu ya, kan masih banyak yang bercandanya soal Jawa gitu. Menurut saya juga itu salah satu bentuk rasisme gitu. Iya benar banget. Kalau misalnya diperjelas bisa nggak kayak story-nya langsung, mungkin dari keluarga atau dari teman ada yang pernah ngalamin secara langsung, ada nggak? Oh, kalau dari teman sih mungkin kayaknya karena ada satu orang yang dari Jawa dan mungkin kayaknya kulitnya tuh agak hitam, jadi sering disebutnya gitu jawir gitu panggilannya ya. Meskipun orangnya sih nggak tersinggung ya. Oh, orangnya nggak tersinggung. Nggak tersinggung. Berarti dijadiin candaan doang. Jadiin candaan doang. Tapi menurut kakak salah nggak tuh? Menurut saya sih salah ya, harusnya nggak dinormalisasi gitu. Gitu. Menurut kakak nih, apa sih ada nggak cara-cara untuk mencegah rasisme ini untuk biar nggak terjadi gitu dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau biar nggak terjadi tuh, yang pasti kan menumbuhkan rasa solidarisme dulu ya. Berarti kan harus ada paling sosialisasi kayak gitu sih kalau kayak dari saya kayaknya. Oke. Sama terakhir nih, ada satu kata nggak buat Pancasila? Persatuan. Persatuan. Mantap. Thank you kak. Oke, halo kak. Halo. Sebelumnya boleh perkenalin dulu kak. Namanya Oke, siapa? nama aku Fauzan dari ITB. Oke. Nama aku Hakim dari ITB juga. Oke, makasih ya kak udah nyediain waktunya. Nah, di sini aku mau nanya nih tentang Pancasila, terutama itu tentang rasismenya gitu. Kira-kira kalau dari kakak-kakak nih, pernah nggak sih ngerasain rasisme gitu? Mungkin dari teman-teman, pernah nggak? Oke, boleh dari Hakim? Mungkin kalau di pergaulan aku sendiri mungkin rasisnya lebih ke joke aja kali ya. Aku nggak mengambil itu personal sih, cuman kayak joke aja gitu. Karena kebetulan misalkan etnisnya berbeda dan ada stigma yang melekat kan biasanya di etnis tertentu. Dan mungkin aku sendiri nggak menganggap itu rasis, cuman sebagai joke mungkin bisa termasuk rasis ya. Cuman ya udah sih biasa aja. Oke, sebenarnya kalau menurut aku ya, sekarang tuh banyak orang yang menormalisasi rasisme. Contohnya kayak tadi Hakim, kayak meskipun itu jokes, menurut aku kadang ada batasan tertentu. Contohnya mungkin karena aku dari suku Jawa, kadang ada inilah kayak misalnya disebut jawir apa gitu kan. Itu banyak banget gitu. Jokes-jokes yang emang sebenarnya itu mencakut ras atau suku kita, tapi itu dinormalisasi gitu. Kayak gitu. Ya meskipun itu kadang malah dari teman terdekat juga gitu kan. Tapi kan karena emang kita udah mengetahui satu sama lain, jadi kita kayak oh ya udah nggak apa-apa, itu emang jokes gitu. Oke, berarti dia sebagai bercandaan aja ya kayak. Terus kalau menurut kakak gimana cara supaya kita tuh bisa mencegah atau mengurangi terjadinya rasisme di lingkungan sekitar kita? Mungkin dengan lebih aware kali ya kalau isu-isu tentang suku, agama, ras gitu-gitu tuh, maksudnya perbedaan tuh kan cukup sensitif gitu bagi sebagian orang. Mungkin nggak bisa disamaratakan. Mungkin kayak aku kan santai aja gitu, tapi mungkin nggak semua orang kayak aku yang bisa santai menanggapi joke rasis itu kan, gitu sih. Jadi mungkin orang di sekitar kita mungkin bisa lebih aware aja kalau ada mungkin orang yang sensitif dan nggak bisa joke ke arah sana. Gitu sih. Iya, lebih aware dan membatasi kali ya, kayak sampai mana sih batasan untuk bercandaan itu? Apakah ini sensitivitasnya tuh seperti apa gitu? Contohnya mungkin bagi kayak kemarin aku di Ambon gitu ya, itu sensitivitas antara agama suku tuh sangat kuat gitu. Karena di sana mungkin emang banyak perpecahan gitu antara agama di situ. Kalau gitu terakhir coba kalian kasih satu kata untuk Pancasila. Waduh. Kalau game brief dulu. Aku bersatu deh, kamu apa? Bersatu. Kalau kakak? Satu kata aja. Iya, satu kata aja. Pancasila. Ayo, Jangan satu kata dilupakan. doang. Oh gitu. Jangan. Dua kata. Terlupakan. Terlupakan. Berarti kan terlupakan. Lupakan. Banyak orang melupakan. Oh, iya. Oke, yaudah.
Makasih. Selamat siang kakak semuanya. Perkenalkan aku Niko dan ini Matthew. Boleh perkenalan diri dulu nggak kakak-kakak siapa aja? Aku panggilanku Wafik, aku dari Teknik Informatika. Aku Wildan, sama dari Teknik Informatika. Aku Andava, bisa dipanggil Dava, aku dari Teknik Informatika. Terima kasih kakak sebelumnya mau diinterview. Di sini kita pengen interview untuk tugas Pancasila. Nah, pertanyaan pertama, apakah kakak pernah mengalami rasisme? Boleh dari kakak lebih dulu. Kalau aku nggak pernah sih untungnya. Aku juga sama, untungnya nggak pernah. Ya, kalau di lingkungan ini sendiri aku belum pernah sih mengalami rasisme. Oke, dari ketiga kakak ini nggak pernah. Nah, boleh nggak kalau misalkan kakak ceritain kalau ada temen atau saudara kakak yang pernah ngalami rasisme? Nah, Kalau dari dulu itu ya, kalau teman sekolahku itu belum pernah sih kalau rasisme gitu. Mungkin karena sekolahnya juga bagus dari kurikulumnya mungkin sudah mengajarkan kalau manusia itu makhluk sosial beragam gitu latar budaya sama agama atau dan lain-lainnya. Mungkin karena dari kurikulum aja sih bisa. Kalau dari aku sih, mungkin aku nggak tahu ini rasisme atau bukan. Kayak biasanya kalau ada yang warna kulitnya berbeda, biasanya bakal dibercandain atau apapun itu. Kayaknya itu juga bisa masuk rasisme sih. Udah gitu aja. Ya, kalau aku sama kayak Wafik, karena aku berasal dari sekolah yang beradab lah, jadi kayak gitu nggak ada sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya kak, menurut kakak-kakak apa sih caranya biar mencegah atau mengatasi adanya rasisme gitu? Kalau rasisme sendiri kan sebenarnya dia berasal dari pelakunya sendiri. Nah, pelakunya itu kan dia dididik dari kecil. Nah, menurut saya itu kan etika itu seharusnya dia dididik dari kecil dari orang tuanya. Nah, menurutku orang tuanya harus benar-benar menjaga anaknya biar nggak ngelakuin itu lah di masa depan kayak gitu lah. Kalau aku sih mungkin dari sistem pendidikan aja, mungkin banyakin aktivitas bersama yang kayak kerja kelompok atau main kelompok bareng gitu aja. Oke. Ya aku juga setuju lah dengan lainnya. Pokoknya kita harus banyaklah bersosialisasi, banyak berteman dengan orang-orang dari beragam latar budaya. Pertanyaan terakhir, satu kata untuk Pancasila apa sih kak? Dari kakak dulu mungkin? Kalau aku keadilan. Keadilan. Kalau kakak? Maju. Kalau kakak? Aku sosial. Oke. Thank you banget kak udah mau interview ya. Sekian dari kami. Bye-bye. Halo, terima kasih udah ngeluangin waktunya. Kami sini mau interview. Sebelumnya atas nama kakak siapa? Nama aku Geraldo dari ITB jurusan Informatika. Kami di sini mau nanya tentang Pancasila. Untuk pertanyaan yang pertama, kakak pernah ngalamin rasisme nggak sih di lingkungan di sini? Mungkin nggak di daerah sini ya. Kebetulan kalau anak-anak ITB itu orangnya baik-baik. Cuman daerah rumah aku pernah ngalamin. Tapi di Nangor juga mungkin pernah. Tapi gak secara kayak jahat banget. Cuman kayak, oh ini Cina mungkin kasih aja lah 1 miliar. Minta 1 miliar lah gitu. Kalau di daerah rumah pernah ada kayak keluarga pernah ada kayak nabrak motor gitu kecil gitu. Tapi sebenarnya harusnya tuh bukan salah kita juga. Tapi gara-gara daerahnya emang mayoritas beda agama, mereka jadi kayak rasis gitu. Udah duit mah gak masalah kan buat kamu, Cina kan ya gitu. Dia paling ngalamin itu. Udah gitu pertanyaan keduanya, menurut kakak nih gimana cara mengatasi atau menangani dari rasisme sendiri? Sebenarnya cara menangani rasisme itu sebenarnya gampang ya, karena kan kita kan tinggal di Indonesia ya, kita keberagamannya tuh banyak banget kan ya. Nah dari situ harusnya kita tuh belajar untuk mentoleransi. Dari kalau misalnya kita gak ada toleransi pastinya kan bakal banyak banget perpecahan di antara kita kan. Pasti pada mau menang sendiri lah jadi intinya mah. Nah kalau gak ada toleransi itu pastinya Indonesia bakal hancur lah depannya. Oke. Pertanyaan terakhir, satu kata untuk Pancasila apa sih kak?
Satu kata ya? Ya, satu kata. Persatuan deh. Persatuan. Persatuan, karena Pancasila itu harusnya mengajarkan kita untuk bersatu. Ya, segitu aja deh aku. Oke, sebelumnya thank you banget ya Kak. Ya, sama-sama. Oke guys, itu sekian dari kita. Bye-bye. Bye.